Dokter Andi, secara spesifik efek samping ke tubuh siswanya apa kalau terlalu pagi masuk ke sekolah? Oke, jadi begini, rekomendasi dari Asosiasi Tidur di Amerika itu merekomendasikan usia anak remaja 13 sampai 18 tahun itu tidur 8 sampai 10 jam. Kalau dia kurang dari itu, maka beberapa penyakit itu risikonya meningkat, seperti obesitas, hipertensi, kemudian ada yang depresi, dan yang paling gampang memang kayak kehilangan fokus. Oh, itu malah justru membahayakan kemampuan kognitif anak ya. Yap. Jadi nggak nyampe tujuannya pengen bikin lebih pintar, jadi nggak jadi pintar gitu Bisa ya. jadi. Jadi kita harus melihat spektrumnya secara luas. Mungkin pada case per case ada manfaat buat orang tertentu, tapi secara statistik direkomendasikan agar anak-anak di usia remaja itu tidur 8 sampai 10 jam. Oke. Gimana, Pak Doni? Iya, saya sepakat bahwa proses belajar itu harus selaras dengan ritme kodrat yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Artinya manusia memiliki dinamikanya untuk proses cara kerja otak dan bagaimana proses belajarnya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebijakan bangun jam 5 pagi, kita sebenarnya perlu menganalisis dalam konteks yang lebih luas ya. Sebenarnya ini tujuan dan maksudnya apa? Karena saya khawatirnya Mutu pendidikan Pak, disiplin siswa Pak. ini salah sasaran. Jadi pokok persoalannya apakah di NTT itu kedisiplinan atau masalah kualitas sekolah, kualitas hasil belajar, sehingga persoalannya tidak bisa diredusir pada bangun pagi karena itu tidak nyambung. Karena persoalan di pendidikan di Nusa Tenggara Timur itu pertama ya masalah kualitas gurunya. Itu di sana yang PNS hanya 30%, yang lain guru swasta dan hampir sebagian besar belum bersertifikasi. Lalu kemudian sekolah-sekolah di sana itu hampir separuh itu rusak ringan. Yang rusak berat itu hanya mungkin 10%, tetapi yang rusak ringan banyak, itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, bagaimana mereka membangun disiplin dengan akses pendidikan yang baik. Jadi artinya kualitas pembelajaran itu perlu ditingkatkan melalui kualitas guru-gurunya. Sejauh saya lihat yang beredar di media sosial kan, Gubernur ingin bahwa ini sekolah unggulan, semua anggaran dilarikan ke sana menjadi sekolah yang elitis, digelontorin dana. Nah ini kan justru malah bertentangan dengan keadilan sosial ya. Artinya bagaimana akses pendidikan dan yang jelas salah sasaran menganalisis pokok persoalan. Itu yang harus kita tanyakan dulu. Persoalannya apa sih di NTT itu? Baru kemudian akarnya di mana? Itulah yang harus kita intervensi. Tidak bisa kemudian dengan bangun jam 5 pagi persoalan selesai menjadi anak yang unggul. Itu mimpi di sarang bolong menurut saya sih. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Wakil Rakyat, Bang Andreas, nih juga orang NTT nih kalau nggak salah Bang Andreas. Bang Andreas, kebijakan sekolah awal banget jam 5 diubah sekarang menjadi setengah 6 begitu. Tujuannya mau meningkatkan mutu pendidikan. Apakah Abang sebagai Wakil Rakyat sepakat dengan ini? Tapi kan disampaikan tadi, harus kita cari tahu dulu ini permasalahannya dari mana. Bukan berarti bangun sekolah atau datang sekolah lebih pagi bisa jadi bikin lebih pinter, Bang Andreas. Gimana Bang? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi itu betul, dan sebagian persoalan di NTT yang berkaitan dengan pendidikan itu, yaitu ya karena kalau kita bicara pendidikan, komponen pendidikan utama itu adalah ada pada peserta didik, kemudian pendidiknya, kemudian kurikulum, sistem, metode pendidikan itu, kemudian infrastruktur yang mendukung proses pendidikan. Jadi itulah komponen-komponen yang akan mendukung suatu proses pendidikan itu sukses. Kalau orang yang paham pendidikan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, kita harus membedah di mana letak persoalan itu. Nah, salah satu persoalan itu adalah pada bagaimana meningkatkan kualitas para pendidik, dalam hal ini guru. Nah, satu persoalan yang sedang dihadapi oleh para guru di NTT ini, yaitu banyak guru-guru SMA, SMK yang sudah lolos P3K yang tidak diusulkan formasinya atau belum diusulkan formasinya ke pusat, yaitu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini lebih baik ini hal seperti ini diselesaikan. Kembali pada persoalan soal jam 5 pagi tadi. Ya tadi teman-teman Pak Doni, ahli pendidikan, terus kemudian Pak Dokter tadi juga sudah menyampaikan dari aspek kesehatan. Itu betul, dan itu akan merubah banyak hal. Saya ingin melihat dari aspek sosialnya. Kalau kita lihat bahwa sistem pendidikan, termasuk di sini jam mulai belajar, itu kan sudah merupakan bagian daripada sistem sosial kita gitu. Bagaimana sistem sosial kita bahwa
di sini memulai kehidupan mulai dari jam 7 dan aktivitas jam 7 itu melibatkan banyak komponen yang lain, banyak sektor yang lain. Di situ akan berpengaruh pada orang tua, di situ akan berpengaruh pada guru dan ya tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Di situ juga akan berpengaruh pada bagaimana ketika anak itu dari rumah ke sekolah. Di situ kita bicara soal transportasi. Jadi kalau merubah atau mengubah jam belajar, itu harus diikuti dengan merubah yang lain. Tidak bisa hanya merubah jam mengajar untuk anak-anak sekolah, kemudian yang lain tidak berubah gitu. Itu akan merusak semua dan itu akan mengganggu. Anak-anak itu akan berada di dalam suasana tertekan dengan proses pendidikan. Guru-guru pun akan menghadapi hal yang sama gitu. Bagaimana suatu pendidikan itu akan berhasil kalau mereka ada di dalam suasana tertekan. Saya sekarang ada di NTT, saya sekarang ada di Flores. Dari 2-3 hari yang terakhir ini banyak sekali guru-guru yang bertanya apakah benar jam mulai belajar itu jam 5 itu akan diberlakukan di seluruh NTT. Banyak orang tua yang mengeluh, banyak yang sudah mulai ribut kesana kemari soal jam belajar yang jam 5 pagi ini gitu. Sehingga ya tolonglah teman-teman di dinas pendidikan itu kaji kembali dan kembalikan ke kehidupan normal di dalam dunia pendidikan, sehingga ini jangan mengacaukan ritme kehidupan dan ritme kehidupan dunia pendidikan kita gitu. Karena ini tidak ada hubungannya tuh. Ini bahkan bisa merusak sistem pendidikan kita di NTT dan jangan jadikan anak-anak ini sebagai kelinci percobaan. Ini yang saya katakan, jangan jadikan mereka kelinci percobaan. Kalau mau mulai percobaan ini untuk meningkatkan etos kerja, meningkatkan ya kinerja dan mulailah di kantor gubernur, mulailah di kantor dinas pendidikan. Jangan mulai dari anak-anak sekolah dan jangan jadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Ini berisiko sekali gitu buat dunia pendidikan, terutama generasi muda kita. Bang Andreas, meskipun menuai kritik seperti ini, tapi dari Gubernur NTT Victor Escoret mengatakan tidak akan mundur dengan instruksi yang dianggap merupakan terobosan di dunia pendidikan di NTT. Bang Andreas. Ya, itu tadi gitu. Jangan kita membuat suatu kebijakan yang hanya karena selera kita dan rasa kita kemudian ini merusak yang lain, merusak anak-anak didik kita. Itu kan tadi dengarlah dari para ahli pendidikan, terus kemudian dari dokter yang menyampaikan. Itu kan semua bagian daripada bagaimana ya suatu proses pendidikan itu berhasil. Ini bukan masalah pokoknya. Kalau mulai jam 5 pagi, Mas Andro, kalau kita tinggal di asrama, itu mungkin. Dalam arti kalau di asrama, karena itu eksklusif, kita bisa mengatur ritme kehidupan untuk mulai bangun. Misalnya bangun jam 4:30 pagi, mulai aktivitas jam 5:30, mempersiapkan diri, mulai aktif. Saya dulu tinggal di asrama, itu bisa kami lakukan gitu. Karena kehidupan komunitas pendidikan yang eksklusif dan tidak mengganggu komunitas-komunitas yang lain. Okay. Dan tapi tetap kami mulai jam pelajaran itu adalah jam 7. Okay. Mulai bangun pagi jam 4:30 dengan kehidupan. Kalau di militer kan olahraga dulu, aktivitas lain, kemudian baru masuk ke jam pelajaran. Okay. Dan itu tidak mengganggu aktivitas komunitas kehidupan yang lain, karena itu adalah komunitas pendidikan yang eksklusif. Tapi kalau di dunia pendidikan umum, itu akan mengganggu komunitas lain yang dengan aktivitas dan ritme kehidupan yang mulai jam 7, jam 7:30 pagi. Seperti yang tadi para ahli, baik ahli pendidikan maupun dokter itu sampaikan. Ini akan mengganggu ritme kehidupan, mengganggu sistem tubuh kita. Baik. Gitu. Baik. Jadi saya kira kembalilah, berpikirlah secara jernih, berpikirlah secara rasional untuk melihat dengan alasan yang kuat kita membuat suatu kebijakan. Oke, baik. Jangan sampai hanya karena feeling saya, selera saya bangun tidur, saya rasa enak bikin kebijakan ini, kemudian itu kebijakan yang dibuat gitu. Dan itu berbahaya gitu untuk masa depan anak-anak muda kita gitu. Baik, kita dapat poinnya Bang Andreas. Nanti kita akan kembali lagi ke orang tua wali murid di sana.
Seperti apa sih ritmenya? Apakah anaknya mengalami keluhan sepanjang baru beberapa hari ini mengikuti pelajaran yang begitu pagi, dan apakah kesulitan untuk menuju ke sekolah begitu ya? Dan apakah kira-kira mungkin tidurnya bisa lebih cepat atau mungkin ada PR-PR lain, meskipun tampaknya tadi ketika kita berbincang kayaknya senang-senang aja nih sekolahnya lebih pagi. Nanti Masih kita akan seminggu. menuju ya. Oke, baik, nanti kita akan menuju ke narasumber kami yang merupakan wali murid, tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke orang tua wali murid yang berada di NTT saat ini. Ibu, ketika sudah ini berlaku selama beberapa hari, kelihatan nggak mungkin anak ibu jadi lemes, kemudian anak ibu juga mungkin ada mengeluhkan sesuatu, merasa lelah, merasa capek begitu, Ibu? Halo, Ibu? Halo? Ya. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan narasumber kita, orang tua wali murid yang berada di Kupang NTT, tapi memang tadi disampaikan nggak ada masalah ya dari mereka, meskipun tadi disampaikan juga bahwa ini bisa menimbulkan permasalahan bagi kesehatannya, Dokter Masih Koko. jangka pendek ini Masih ya? jangka pendek. Kalau misalkan ini tidak diubah, berapa lama anak-anak ini bisa stay stabil untuk menjalani masa pendidikannya begitu? Itu pertanyaannya tricky ya, jawabannya juga jadinya sangat variatif. Tapi lagi-lagi ini tetap rekomendasi dari pakar tidur di berbagai belahan dunia adalah anak-anak usia remaja itu sebaiknya istirahat 8 sampai 10 jam sehari. 8 sampai 10 jam pada konteks Indonesia mungkin mereka butuh tidur dari jam 9 sampai jam 5 subuh. Tapi gini kan anak-anak tuh kadang-kadang ada ya yang tipikal belajarnya sebelum pergi ke sekolah, subuh-subuh udah bangun biar pinter, biar belajar menjelang ujian juga bangunnya subuh-subuh dulu. Apa mungkin ini dianggap bisa menjadi satu cara supaya yang lain juga mengikuti seperti itu? Sebenarnya saya mungkin sedikit punya pengalaman pribadi ya. Saya juga suka baca pada saat subuh sebelum jam 6. Tapi itu nggak butuh waktu lama. 10 menit sudah cukup. Dan memang kita nggak butuh waktu sampai berjam-jam kan. Jadi mungkin kalau itu mau diambil sebagai case atau beberapa model pembelajaran yang lain, sebenarnya sekarang itu usia-usia seperti anak-anak itu lebih difokuskan ke mereka minat bakatnya apa sih? Itu satu. Gizinya cukup atau enggak? Fasilitas sarana prasarananya gimana? Lingkungan di rumah dan lingkungan sekolah, apakah itu mendukung Jadi mereka secara mau komprehensif belajar? ya, Ya, jadi Dokter jangan Andi. cuma lagi-lagi direduksi ke soalan bangun pagi dan jam belajarnya panjang atau tidak. Karena yang paling penting justru kualitasnya. Dan itu banyak aspek yang mewarnai kualitas belajar itu. Terima kasih banyak Dokter Andi, Pak Doni. Mohon maaf durasi kita sangat terbatas, bahwa Pak Andreas juga terima kasih, Ibu Katarina langsung dari Kupang juga kami ucapkan terima kasih. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi.